Jin dan alien, dua nama untuk satu makhluk. Di antara pertanyaan paling membingungkan zaman ini adalah, siapa sebenarnya makhluk-makhluk asing yang dilaporkan sering terlihat di langit atau bahkan muncul di dekat manusia? Disebut UFO atau UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Keberadaan mereka kini bukan lagi teori pinggiran. Bahkan, lembaga resmi seperti Pentagon mengakuinya. Tapi pertanyaan besarnya tetap, apa mereka benar-benar dari planet lain? Atau, kita sebenarnya sudah mengenal mereka sejak ribuan tahun lalu, dalam nama yang berbeda, jin. Dalam banyak budaya dan kitab suci, jin digambarkan sebagai makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka memiliki kecerdasan, emosi, dan kemampuan luar biasa. Dalam Al-Quran, jin diciptakan dari api yang tak berasap, energi murni. Mereka bisa berpindah dengan sangat cepat, mengubah bentuk, dan bahkan mendengar wahyu. Sifat-sifat ini, menariknya, sangat mirip dengan deskripsi alien. Cepat, sulit dilihat, sering muncul tiba-tiba, dan berkomunikasi secara telepati. Banyak laporan tentang penculikan alien abduction, menceritakan pengalaman yang secara aneh menyerupai gangguan jin dalam Islam. Tubuh lumpuh, mimpi aneh, suara-suara tanpa wujud, bahkan pengalaman keluar dari tubuh. Dalam dunia Islam, itu dikenal sebagai sihir atau gangguan jin. Dalam dunia modern, itu dianggap sebagai eksperimen alien. Dua narasi yang berbeda, tapi sangat mungkin berbicara tentang fenomena yang sama. Beberapa peneliti berpendapat bahwa makhluk luar angkasa sebenarnya adalah makhluk dari dimensi lain, bukan dari galaksi lain. Teori dimensi ini justru cocok dengan penjelasan Al-Quran tentang alam jin yang berada dalam dimensi berbeda dari manusia. Jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Sama seperti fenomena uap yang tidak bisa ditangkap kamera biasa, namun terekam oleh radar atau sensor khusus. Hal menarik lainnya, jin bisa berinteraksi dengan manusia dan bahkan mempengaruhi pikiran dan emosi. Hal yang juga diklaim oleh beberapa korban penculikan alien. Mereka merasa pikirannya dibaca, emosinya dimanipulasi. Sebagian bahkan mengatakan mereka diberi pesan universal tentang bumi dan umat manusia. Dalam Islam, ini sangat mirip dengan jin yang menyamar sebagai malaikat atau nabi palsu, membawa pesan yang tampak indah, namun menyesatkan. Dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman pernah diberi kekuasaan atas bangsa jin. Mereka digunakan untuk membangun, menyelam ke dasar laut, dan menjalankan misi tertentu. Ini menunjukkan bahwa jin juga bisa melakukan tugas-tugas teknologi tinggi, mirip dengan narasi bahwa alien membawa teknologi canggih. Tapi, apakah jin sekarang masih aktif? Ataukah sebagian dari mereka kini muncul dengan wajah baru, agar manusia tidak mengenali mereka? Ada satu peringatan penting dalam Islam. Jin bisa menyesatkan manusia dengan berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Mungkin inilah sebabnya banyak ilmuwan tetap bingung terhadap uap, karena kita berusaha menjelaskannya dengan lensa sains murni, padahal sebagian mungkin berasal dari realitas gaib. Para nabi sudah memberitahu keberadaan mereka sejak lama, tapi kita kini mencari mereka lewat teleskop dan sensor elektromagnetik. Pertanyaan besarnya, jika benar sebagian alien adalah jin, maka kita bukan sedang menghadapi makhluk luar angkasa, tapi makhluk dari dunia lama yang kini hadir dalam bentuk baru. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal pengujian keimanan dan persepsi realitas. Dalam zaman yang makin kabur batas antara nyata dan ilusi, antara sains dan spiritualitas, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat langit, tapi juga menelusuri kitab. Karena bisa jadi, jawaban atas misteri makhluk asing itu sudah lama kita ketahui. Hanya saja dengan nama yang berbeda.